Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Selamat malam rekan-rekan wartawan semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi tadi kita berhasil melakukan penangkapan 2 kapal dari bendera Vietnam dan 1 kapal bendera Malaysia, yang 1 dibawa ke Belawan. Ya, jadi kita operasi laut ini adanya pengaduan dari masyarakat nelayan Natuna. Mereka melihat ada kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah kita, terutama di Natuna Utara ini. Kami respon cepat dengan adanya pengaduan tersebut dan kita buktikan memang ada kapal asing yang melakukan pencurian dan kami lakukan intercept, penangkapan di wilayah Natuna. Nah, untuk personilnya atau abikanya kurang lebih 20 orang yang di sini, kemudian yang di Malaysia kalau nggak 5 orang. Selanjutnya kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut terhadap ada tersangkanya, nahkodanya, dan untuk non justisia kami perlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk operasi ini kami tegas atas perintah dari Bapak Menteri, Pak Trenggono. Beliau memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ilegal, terutama yang kapal-kapal dari negara luar ini, karena sudah meresahkan masyarakat kita dan mereka membuat kerugian di wilayah kita yang luar biasa. Kalau hanya segi dari hasil tangkapan mungkin ini 10 ton, yang sebelah mungkin 5 ton. Namun kapal tersebut menggunakan trol. Ya. Trol ini merusak terumbu karang yang ada. Kerusakan ekologi itu lebih besar daripada ekonomi yang dia ambil. Ini yang harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Karena apa? Kenapa nelayan dari negara sebelah, negara tengah kita mencuri ke tempat kita? Ekologi mereka sudah rusak karena ulah dari kapal-kapal itu menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia paksakan, ekologi rusak, akhirnya ikan tidak bisa memijah, ikan tidak bisa beranak pinak di negaranya. Mereka melakukan beranak pinaknya lari ke Indonesia. Terumbu karang kita udah bagus, masih bagus, ya, sehingga ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia ini beraneka ragam. Mereka ngejar, katanya ngejar ikan mereka, tapi ini wilayah kita, wilayah perairan Republik Indonesia, wilayah NKRI yang harus kita jaga. Jadi kami tegaskan bahwa apapun kegiatan ilegal dari kapal-kapal ikan asing tersebut tidak ada toleransi di negara kita. Mungkin dari saya demikian kami sampaikan, barangkali ada pertanyaan teman-teman. Silakan. Baik. Itu kondisi yang sering terjadi. Ketika kita melakukan intercept, mereka berusaha lari, mereka berusaha mencapai ke garis perbatasan mereka. Namun kita juga, anggota kami luar biasa, mereka tangguh juga, dan kami berikan peringatan tembakan terpaksa ke atas, kemudian tidak berhenti juga kami lakukan ke samping kanan kirinya di air, tidak berhenti juga, dan akhirnya kami pepet, anggota kami lompat
di situ kita lumpuhkan mereka dan bisa berhenti. Pak, tanya Pak. Silakan. Pandu Pak dari Harian Kompas. Mau nanya soal patroli Pak. Itu jadi kalau di Laut Natuna Utara itu maksudnya sekarang PSDKP itu ada berapa sih Pak yang siaga dan rutin gitu? Kalau waktu Pak Pung jadi Direktur Armada kan sempat mengeluhkan soal biaya bahan bakar yang mahal gitu Pak. Lalu kondisinya sekarang seperti apa gitu Pak? Apakah PSDKP memungkinkan untuk mengadakan patroli rutin di Natuna Utara itu Pak? Baik, terima kasih. Patroli ini kita bekerja sama dengan aparat lain ya. Ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada Pol Air, kemudian ada juga mungkin Bea Cukai. Kita saling bahu-membahu. Kita mengisi laut mungkin tidak harus bareng-bareng. Kita bisa bergantian rondanya. Saat ini PSDKP, besok Angkatan Laut, besok lagi Bakamla, sehingga laut tidak kosong. Itu strategi. Kalau kita sama-sama ke laut, pulangnya sama-sama laut kosong. Jadi ini strategi kami, aparat penegak hukum, kita sepakati bagaimana menjaga laut ini supaya tidak kosong. Sekarang PSDKP masuk ke atas. Kami pulang bawa ini, mungkin besok Angkatan Laut hadir di sana. Begitu selesai, Bakamla masuk. Selesai Pol Air. Selesai kami lagi. Begitu. Jadi kita jamin laut kita tidak kosong dengan aparat kita. Masalah BBM memang karena kami bukan menggunakan subsidi, jadi kami pakai BBM yang tidak subsidi, lumayan mahal. Ya, tapi kami siasati pola tersebut, tidak terus kita menghambur-hamburkan BBM. Kami punya Pusdal, kita punya Command Center, kita punya teknologi, ya. Dan yang tidak pernah meninggalkan laut adalah nelayan. Nelayan kami hire, nelayan kami jadikan kelompok masyarakat pengawas. Nah, ketika mereka melakukan penangkapan di laut, mereka melihat illegal fishing. Handphone kami 24 jam tidak berhenti kecuali di pesawat ya. Kami minta informasi tersebut, kami tindak lanjuti, kami share ke pasukan kita di lapangan, lakukan patroli. Itu strategi kami. Jadi dengan adanya kelompok masyarakat pengawas yang dari nelayan Natuna Utara, dari manapun, itu menguntungkan kami. Mereka sebagai mata dan telinga kami. Ya, tidak perlu kami melakukan intensif mereka, tapi justru dengan memberikan informasi kepada kami, mereka ikan yang harusnya mereka ambil akan terjaga. Kami pastikan kehadiran kami, kehadiran negara di Natuna ini, KKP khususnya, Angkatan Laut, Bakamla, Polri, untuk menjamin bahwa kedaulatan kita jaga. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya, untuk penangkapan kapal hari ini selain 20 orang tersangka yang kita amankan, untuk kapal ini sendiri sudah berapa hari Pak beroperasi di Laut Natuna? Terus setelah kita tangkap, berapa barang bukti yang hasil tangkapan yang sudah mereka peroleh seperti itu? Baik. Jadi berapa harinya kami belum melakukan BAP calon tersangka ini, tapi yang jelas kalau melihat motifnya, kapal ini bukan hanya sekali, ya, karena dia sudah hafal dengan kondisinya, hafal aparat ada atau enggak, hari libur mungkin aparat lagi, mereka udah baca itu, dan kami juga baca, ketika hari raya Imlek kemarin mereka habis, nggak ada, begitu habis Imlek masuk lagi, nah kami waspada di situ. Ya, jumlah ikan informasi dari nahkoda kalau yang ini 10 ton kurang lebih, yang sebelah mungkin kurang lebih 5 ton atau berapa. Kami belum bisa pastikan karena tidak ditimbang, tapi intinya mereka memasukin kedaulatan kita, mereka memasukin perairan kita, itu udah salah. Ya, bukti bahwa mereka melakukan penangkapan, pencurian di tempat kita, ada hasil tangkapan, ada ikan di situ. Itu udah bukti kuat. Silakan. Silakan.
Mbak Robi. Mek. Saya mau bertanya Pak, bagaimana pola mereka masuk ke Indonesia Pak? Apakah itu dia menunggu ombak tinggi dulu atau seperti apa? Siapa itu udah berapa lama mereka beroperasi di Laut Indonesia? Ya, terima kasih. Kalau menunggu ombak, saya rasa sih bukan tipe mereka. Buat mereka, ombak, angin, badai itu nggak ada urusan, itu nelayan. Terjang sama dia, karena orientasinya bagaimana bisa mencuri ikan, kan itu. Nah, untuk berapa harinya ini kami juga belum BAP dia, masih fresh, baru datang. Bapak ibu busnya baru melihat, jadi kondisinya kita sama-sama lelah. Saya juga baru pulang dari laut melakukan operasi. Dia juga lelah, ya kan? Tadi ombak besar, Mas. Tapi intinya kerugian negara yang diakibatkan oleh kapal ini luar biasa. Kalau hanya sekedar jumlahnya ikan tadi kecil, tapi dengan alat tangkap troll yang dia lakukan, merusak terumbu karang, ya, merusak ekologi tadi, itu luar biasa. Begitu kita bicara ekologi, Pak Menteri kami, Pak Menteri Trenggono, ekologi sebagai panglima. Artinya apa? Kita harus jaga barang itu. Begitu ekologi rusak, anak cucu kita nanti hanya pada cerita bahwa dulu ada ikan kembung, dulu ada cumi, cerita. Karena sudah rusak. Nah itu kita jaga. Contohnya ini bapak-bapak dari negara sebelah. Di negara dia mungkin sudah nggak ada ikan. Sehingga lari ke kita. Karena apa? Ekologinya sudah rusak yang dilakukan oleh orang-orang ini sendiri. Gitu. Ada lagi? Pak, saya Putra dari IDN Times, Pak. Oke. Yang mau saya tanyakan, saat kita amankan, ini posisi koordinatnya di mana, Pak? Lalu udah berapa mil wilayah? Udah berapa mil masuk ke wilayah perairan Indonesia, Pak? Baik. Terus, apakah semasa Bapak menjabat, apakah kita ada menemukan modus-modus baru, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk koordinatnya tepatnya nanti ada di preskon. Cuman yang jelas mailnya itu kurang lebih saat tertangkap 5 mail masuk ke wilayah kita. Gitu. Artinya apa? Kalau kita sampaikan sejengkal pun perbatasan itu harus kita pertahankan. Jangan sampai 5 mil. Ya kan? Inilah bentuk kehadiran kami di laut. Kalau dibilang 5 mil Pak, masih dikit, enggak. Buat kami sejengkal perbatasan perairan itu udah kedaulatan kita yang kita harus hadir di situ. Ada lagi? Pas? Baik, kita tinjau ke palkahnya. Kita lihat bersama seperti apa hasil tangkapannya kapal tersebut dengan alat tangkap yang merusak lingkungan. Terima kasih, selamat malam. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.